Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Sabda Nugroho, NIM J1B024100033. Di video ini saya akan menjelaskan cara menghitung curah hujan wilayah menggunakan dua metode, yaitu metode rata-rata aritmatik dan juga metode inverse distance weighting atau IDW. Untuk menentukan curah hujan pada suatu wilayah, kita memerlukan data curah hujan dari beberapa stasiun BMKG. Nah, di sini kita menggunakan 3 sumber, yaitu BMKG NTB, BMKG BIL, dan juga BMKG Gerung. Kemudian kita akan menghitung curah hujan wilayahnya menggunakan metode aritmatik dan juga metode IDW atau inverse distance weighting. Pada metode rata-rata aritmatik, kita menjumlahkan data curah hujan dari seluruh stasiun pengamatan yang digunakan, kemudian membaginya dengan jumlah stasiun. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana karena menganggap setiap stasiun memiliki pengaruh yang sama terhadap curah hujan wilayah. Baik, kita akan menghitung curah hujan pada hari ke-1 dengan menggunakan rumus P sama dengan 1 per N dalam kurung P1 tambah P2 tambah Pn, yang dimana P ini adalah curah hujan daerah, N adalah jumlah stasiun pengamat, dan P1, P2, Pn ini merupakan curah hujan pada setiap titik pengamatan. Selanjutnya kita masukkan nilainya ke dalam rumus, yaitu 1 per jumlah stasiun, dimana stasiun kita ada 3, dalam kurung hasil pada pengamatan yang pertama yaitu 5. Kemudian dijumlahkan dengan hasil pengamatan stasiun kedua yaitu 21,8. Kemudian ditambahkan hasil pengamatan stasiun ketiga yaitu 5,58. Yang dimana hasil yang didapatkan yaitu 10,79 mm. Untuk hari ke-2 sampai hari ke-12, cara perhitungannya sama ya dengan hari pertama, yaitu dengan menggunakan rumus 1 per jumlah stasiun dalam kurung hasil pengamatan stasiun ke-1 dijumlahkan dengan hasil pengamatan stasiun kedua, kemudian dijumlahkan dengan hasil pengamatan pada stasiun ketiga.
hasil perhitungan dari hari 1 sampai hari ke-12 kemudian bisa kita masukkan ke dalam tabel sebagai hasil pengukuran menggunakan metode rata-rata aritmatik. Oke, next untuk metode kedua kita akan menggunakan metode inverse distance weighting atau yang disingkat IDW. Metode IDW ini digunakan untuk memperkirakan curah hujan pada suatu titik berdasarkan data dari stasiun-stasiun di sekitarnya dengan mempertimbangkan jarak antar lokasi. Kita akan menghitung untuk hari pertama terlebih dahulu dan menggunakan rumus Z X0 sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikalikan ZI per DI pangkat P, kemudian dibagi dengan sigma N I sama dengan 1 kemudian dikali 1 per DI pangkat P, yang dimana ZX0 ini adalah nilai yang diestimasi pada titik 0, sedangkan ZI adalah nilai pada titik observasi ke-1. DI merupakan jarak antara titik X0 dengan titik observasi ke-1. Kemudian P di sini merupakan parameter pembobotan, yaitu antara 1 dan 2. Dan yang terakhir, N ini merupakan jumlah titik observasi yang digunakan. Nah, berikutnya kita akan mencoba masukkan ke dalam rumus. Karena rumusnya menggunakan sigma, berarti kita akan menjumlahkan ketiga hasil pengamatan dari stasiun BMKG tersebut. Untuk stasiun pertama, hasil pengamatan yang diperoleh yaitu 5. Kemudian dibagi dengan jaraknya yaitu 5630. Kemudian dijumlahkan dengan hasil pengamatan pada stasiun kedua yaitu 21,8 dibagi dengan jaraknya yaitu 10,110. Dan kemudian hasil pengamatan stasiun ketiga yaitu 5,58 dibagi dengan jaraknya yaitu 7260. Setelah itu kita akan membagikannya dengan 1 per jarak pada setiap stasiun pengamatan. Sehingga hasil yang diperoleh pada hari pertama yaitu 9,39 mm. Untuk hari kedua sampai hari ke-12, caranya juga sama, yaitu dengan menjumlahkan hasil pengamatan per jarak pada setiap stasiun pengamatan, kemudian dibagi dengan 1 per jarak pada setiap stasiun pengamatan.
Hasil perhitungan dari hari 1 sampai hari ke-12 bisa kita masukkan juga ke dalam tabel sebagai hasil perhitungan menggunakan metode Inverse Distance Weighting atau yang disingkat IDW. Mungkin sekian video penjelasan dari saya terkait perhitungan curah hujan wilayah menggunakan metode rata-rata aritmatik dan juga metode Inverse Distance Weighting atau IDW. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.